Sebanyak 14 orang tewas dan 5 orang lainnya hilang terkait bencana longsor di Provinsi Sichuan, China Barat Daya. Insiden bencana longsor itu terjadi pada Sabtu pagi di stasiun kehutanan milik negara di Jinkouhe, dekat kota Lesan. Hingga pukul 15.30, jenazah 14 korban telah ditemukan, sementara 5 orang masih hilang, kata pejabat pemerintah setempat dalam sebuah pernyataan, dilansir AFP. Selain itu, pihak berwenang mengirim lebih dari 180 orang dan tim penyelamatan dan pemulihan, serta peralatan ke lokasi. Lokasi kejadian berada di wilayah pegunungan sekitar 240 km 150 mil selatan ibu kota Provinsi Chengdu. Tanah longsor sering menjadi bahaya di daerah pedesaan dan pegunungan China, terutama selama pada bulan-bulan musim panas yang hujan. Sementara itu seorang pejabat di Departemen Publisitas Jinkouhe menolak memberikan komentar lebih lanjut tentang tanah longsor saat dihubungi oleh AFP. Pemukiman sekitar 40.000 orang terletak di antara pegunungan hijau dan sungai yang lebar. Sementara itu ekonomi masyarakatnya sebagian besar di bidang kehutanan, pembangkit listrik, pertanian, dan industri lainnya. Sebagian besar wilayah Sichuan sangat rawan bencana, lokasinya berada di tempat terpencil dan hutan lebat. Cuaca ekstrim memicu serangkaian tanah longsor di provinsi tersebut pada tahun 2017, termasuk yang benar-benar mengubur desa pegunungan Sinmo, mengubur lebih dari 60 rumah. Tebing Kali Woro setinggi 80 meter di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi TNGM Desa Balerante, Kecamatan Kemalang longsor pukul 4.30. 2 truk yang melintas di lokasi tertimbun longsor. Kejadian ini menyebabkan 2 sopir truk yakni Sularno, 35, dan Darsono, 40, tewas di lokasi kejadian. Keduanya merupakan warga Desa Sidorejo, Kecamatan Kemalang. Kejadian longsor itu berawal saat 3 truk dari Desa Sidorejo berangkat untuk mengambil pasir di bantaran Kali Woro. Ketiga truk itu berjalanan beriringan dengan posisi Darsono berada paling depan, sedangkan Sularno tepat di belakangnya. Tiba-tiba tebing sungai di sisi barat longsor dan menimpa kedua truk yang melintas di bawahnya. Sedangkan truk yang paling belakang bisa selamat. Meski begitu, proses evakuasi baru bisa dilakukan pada pukul 9 karena medan menuju lokasi kejadian sangat terjal. Saat kejadian itu sebenarnya tidak ada aktivitas pertambangan sama sekali di lokasi kejadian. Jadi truk itu melintas tiba-tiba longsor begitu saja, jelas Kapolsek Kemalang AKP Suharto saat dihubungi melalui sambungan telepon. Suharto menjelaskan, evakuasi baru bisa dilakukan beberapa jam setelah kejadian karena harus dengan bantuan alat berat. Mengingat seluruh bagian truk tertimbun material yang longsor. Evakuasi terhadap truk dan korban baru selesai dilakukan pada pukul 12.30. Dalam proses evakuasi, kami melibatkan 1 alat berat. Baru bisa masuk sampai ke lokasi kejadian sekira pukul 9 itu karena medannya berat, tambahnya. Kondisi truk usai tertimbun longsor tebing setinggi 80 meter di bantaran Kali Woro, Desa Balerante, Kecamatan Kemalang. Camat Kemalang Joko Krismanto membenarkan ada kejadian longsor di bantaran Kali Woro. Saat proses evakuasi terhadap truk dan korban memang sempat terkendala alat dan medan. Jadi truknya itu benar-benar tidak terlihat karena tertimbun material. Untuk proses evakuasi dari pukul 9 sampai pukul 11 baru terlihat bagian belakang truknya, ucapnya. Dia juga memastikan yang menjadi korban dari peristiwa longsor itu hanya 2 pengemudi truk saja. Sedangkan untuk penambang manual saat kejadian tidak ada. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Klaten Nur Cahyono Suharto kepada Jawa Pos Radar Solo mengungkapkan, sebelum kejadian tidak ada informasi jika daerah di Kali Woro tersebut diguyur hujan. Meski begitu, siang sempat diguyur hujan cukup deras di lokasi kejadian. Saya mengimbau kepada para penambang manual dan pengemudi truk pasir lewat area penambangan untuk memperhatikan wilayah sekitar.